Channel. Untuk kalian pengabdi rebahanku yang cerdas dimanapun kalian berada, semoga tetap baik-baik saja ya. Keserakahan adalah hal yang buruk. Dari serakah juga bisa timbul perpecahan. Kalian pasti bingung, kenapa Mbak Yani tiba-tiba ngomongin serakah? Jadi sesuai film pada hari ini yang berjudul The Last Dragon Slayer yang rilis tahun 2016 memberitahu kita jika serakah memang tidak pernah menghasilkan apa-apa, yang ada hanya kekacauan dan perang. Ingin tahu bagaimana serunya film fantasi ini? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Tuan Breathless dan beberapa pengawalnya datang ke panti asuhan atas perintah Raja Snout. Mereka juga membawa hadiah untuk anak-anak berupa buah. Tapi anehnya buah itu tidak segar. Dan benar, ternyata mereka datang hanya untuk mencari anak yang sudah mencuri kue. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa hanya diam ketakutan. Jennifer yang tahu jika pencuri itu adalah Tiger bergegas bangun dari ranjangnya dan mengaku jika yang telah mencuri kue itu adalah dirinya. Tiger sendiri yang merasa sangat bersalah berusaha untuk mencegah para pengawal, tapi dia tidak berdaya dan hanya bisa berteriak memanggil Jennifer yang mulai dibawa pergi. Ketika Jennifer dimasukkan ke dalam kandang, datang pria misterius bernama Zambini. Dia menyuruh Breathless untuk melepaskan Jennifer, tapi karena ditolak, dirinya yang memiliki kekuatan sihir langsung mengubah Tuan Breathless menjadi beruang. Lalu karena melihat Jennifer kedinginan, Zambini mengubahnya lagi menjadi mantel. Merasa ada kecocokan, Zambini mengajak Jennifer pergi bersamanya lalu menjadikan Jennifer sebagai asisten barunya. Zambini lalu mengajak Jennifer ke perbatasan wilayah di mana ada gerbang dimensi lain yang tidak bisa dimasuki manusia biasa. Dimensi itu bernama Dragonlance. Zambini merasa jika sekarang para naga di Dragonlance sedang mengalami masalah dan dia harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka karena sekarang Jennifer sudah menjadi asistennya. Zambini bertanya apakah dia mau membantu, dan dengan polosnya Jennifer menjawab dengan senyum indahnya. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di kediaman Zambini. Tempat itu bernama Gazam, tempat agen tenaga kerja untuk ahli sihir. Tidak lupa Zambini mengenalkan Jennifer kepada dua asisten setianya, Mobin dan Lady. Walaupun mereka agak aneh, tapi mereka ramah dan Jennifer menyukainya. Keseharian Jennifer di Gazam adalah belajar sihir bersama Zambini dan dua asistennya. Dia juga diceritakan jika kini sihir telah kalah dengan modernisasi yang mulai bermunculan menjadikan agen sihir mereka tidak laku lagi. Dan para penyihir yang dulu bekerja mengendalikan cuaca berpindah profesi menjadi pembersih sekolah. Cerita dan pembelajaran yang Zambini berikan pun terus berlanjut hingga tidak terasa sekarang Jennifer sudah beranjak dewasa. Hari itu Zambini mengajak Jennifer untuk memeriksa keberadaan para naga. Telah diketahui jika kini populasi naga sudah semakin berkurang dan hanya menyisakan dua, mereka adalah Finkelhorn dan Madcation. Tapi setelah musim dingin berakhir, Zambini tidak melihat Finkel, dan jika diasumsikan sudah mati, maka seharusnya yang tersisa hanya Madcation. Tiba-tiba saja Zambini pamit pergi untuk mengurus bisnis di luar kota. Jennifer yang tidak ingin berpisah pun meminta untuk ikut, tapi Zambini menolak. Dia berjanji akan pulang sebelum makan malam tiba. Tapi yang terjadi adalah Zambini tak kunjung kembali padahal hari sudah malam. Dua penyihir bergegas mencari petunjuk yang bisa menjelaskan kemana Zambini pergi. Jennifer lalu pergi ke kamar Zambini, tapi sial, pintunya terkunci oleh sihir. Segala cara kemudian mereka lakukan untuk menemukan Zambini, tapi tak ada satupun yang bisa membantu. Mereka malah mendapatkan pekerjaan untuk membetulkan listrik di salah satu rumah warga. Tiba di sana, Jennifer berusaha meyakinkan customernya itu untuk yakin kepada pelayanan agennya jika pekerjaan akan selesai dalam waktu singkat. Ya, walaupun terlihat agak aneh. Ketika Mobin dan Lady mulai bekerja, Mobin tiba-tiba berteriak. Ternyata baru saja Mobin melihat jika naga terakhir dalam waktu dekat akan dibunuh oleh Dragon Slayer atau pembasmi naga.
Di tempat lain, penyihir kerajaan juga mendapatkan penglihatan yang mana seperti Mobin. Dia lalu lari memanggil raja sampai membuat raja marah karena tidurnya terganggu. Si penyihir pun dipasung dan dipaksa menjelaskan apa yang barusan ia lihat. Mengetahui jika naga terakhir sebentar lagi akan dibunuh oleh Dragon Slayer, raja menjadi senang karena dengan itu dia akan mengecap wilayah Dragonsland adalah miliknya sehingga dia bisa memperluaskan kerajaannya. Kembali lagi pada Jennifer yang telah kembali ke Gazam. Dia yang masih dibuat resah dengan penglihatan Mobin, tiba-tiba saja melihat cahaya hijau dengan Zambini di dalamnya. Terlihat Zambini berusaha untuk mengatakan sesuatu kepada Jennifer tapi tidak bisa. Dia lalu menulisnya di secari kertas tapi sayang, dia tidak punya waktu untuk melakukan itu karena dengan cepat dirinya menghilang. Dari kejadian itu Jennifer teringat jika sihir akan mati jika naga mati. Jadi gini lur, di waktu yang sama Zambini kan menghilang terikat oleh sihir dan naga sebentar lagi akan dibunuh oleh Dragon Slayer. Jika naga berhasil dibunuh dan mati karena Jennifer tidak akan bisa bertemu dengan Zambini lagi, otomatis Zambini juga akan ikut menghilang. Untuk mencegah hal itu terjadi, Jennifer pun pergi untuk menghentikan Dragon Slayer. Tiba di kota, akhirnya Jennifer bertemu dengan Brian yang mengenalkan dirinya sebagai Dragon Slayer. Tidak basa-basi lagi, Jennifer meminta Brian untuk menghentikan itu, tapi Brian menjelaskan jika tugasnya untuk membunuh naga terakhir adalah sebuah takdir dan Brian tidak bisa menolaknya. Brian kemudian mengajak Jennifer ke rumahnya. Di sana dia menunjukkan pedang Exorbitus, pedang yang bisa memotong apapun bahkan sihir sekalipun. Tanpa mendengarkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Jennifer, Brian tiba-tiba saja memutar sebuah film yang menceritakan asal mula dibuatnya gerbang penghalang antara dunia manusia dan Dragonlance. Jennifer juga akhirnya tahu jika Dragon Slayer akan membunuh naga jika memang ada naga yang bertindak seenaknya, yaitu masuk ke dunia manusia. Setelah itu Brian memberikan pedang Exorbitus kepada Jennifer dan menjelaskan kepadanya jika Jennifer ikut dalam garis keturunan Dragon Slayer yang namanya sudah tertulis dalam pedang tersebut sejak 300 tahun terakhir. Brian juga menambahkan jika hanya Dragon Slayer asli yang bisa memegang pedang itu. Selainnya akan berubah menjadi abu dan benar, tidak lama kemudian Brian sudah hangus menjadi abu. Video kembali berputar. Terlihat Brian yang memberitahu Jennifer memang sudah konsekuensi untuk dirinya jika bertemu dengan Dragon Slayer yang baru lalu memberikan pedang kepada Dragon Slayer tersebut. Tapi bukannya bersedih, Brian memberikan semangat kepada Jennifer agar berhasil membunuh naga terakhir. Jennifer yang belum bisa menerima takdirnya itu bergegas pergi dan meninggalkan pedangnya, tanpa dia tahu jika di luar para pengawal raja sudah bersiap untuk menangkap Jennifer. Dia dibawa ke hadapan raja karena diminta untuk segera membunuh naga dan Dragonsland akan diubahnya menjadi daerah perbelanjaan dan benteng kerajaan. Jennifer yang pastinya tidak akan pernah membunuh naga dengan tegas menolak permintaan raja yang membuat dirinya hampir dimasukkan ke penjara. Penyihir yang tidak ingin hal itu terjadi dan menunggu Dragon Slayer berikutnya datang dengan tenang meminta raja untuk membatalkan perintah itu. Dia lalu memberikan penawaran istimewa untuk Jennifer jika dia melakukan apa yang raja inginkan. Saat Jennifer akan pulang, terlihat pria misterius sedang mengintai Jennifer. Dia bahkan akan membunuh Jennifer menggunakan panah sihirnya. Tapi hal itu gagal karena Jennifer naik ke kereta dan bertemu dengan ibu panti asuhannya dahulu. Cukup lama berada di kereta, Jennifer pun sampai di perbatasan Dragonsland. Tapi dia dibuat bingung karena sudah banyak orang berkumpul di sana. Ditambah media yang berusaha mengajukan beberapa pertanyaan untuknya. Di sini Jennifer juga dituntut untuk segera membunuh naga. Tapi karena dia tidak mau, orang-orang mengamuk lalu melemparinya. Jennifer berusaha menghindar karena keadaan semakin ricuh. Tapi tidak sengaja karena terlempar sebuah kotak, dirinya malah masuk ke Dragonsland. Melihat orang-orang terus menyuruh dirinya untuk membunuh naga, Jennifer memilih untuk tidak menghiraukannya dan pergi lebih dalam ke wilayah Dragonsland.
Tidak pernah Jennifer duga jika naga terakhir Malcation datang menghampirinya. Walaupun rada takut melihat wujud sang naga, Jennifer mengungkapkan jika kedatangannya ke Dragonland bukanlah untuk membasmi naga, walaupun dirinya sendiri adalah seorang Dragon Slayer. Mendengar itu, naga hanya tertawa. Dia lalu bertanya untuk apa Jennifer datang. Jennifer menjawab jika dia ingin meminta pertolongan Malcation untuk membebaskan Zambini dari sihir. Malcation tidak bisa melakukan itu, dan Jennifer harus segera membunuhnya. Jika tidak, sihir yang ada di Dragonsland akan membinasakan kerajaan dan semua orang. Sepulangnya dari Dragonlance, Jennifer mengobrol dengan Mobin. Mobin memberikan petunjuk lokasi terakhir sebelum Zambini menghilang. Tidak perlu berpikir lagi, mereka pun pergi ke tempat itu. Di sana Jennifer dengan jelas melihat detik-detik Zambini menghilang. Karena tidak tahu harus melakukan apa lagi, mereka pulang dan di dalam tidurnya Jennifer melihat Zambini berusaha berbicara kepadanya, tapi suaranya sama sekali tidak terdengar. Singkat waktu, pagi pun tiba. Sambil makan kue hasil sihirnya Mobin, mereka bertanya-tanya apakah benar kematian naga bisa mempengaruhi sihir. Dan untuk mengetahui itu, mereka seharusnya membuka kamar Zambini dan membaca buku catatannya. Tapi karena kamar itu terkunci oleh sihir, Lady dan Mobin tidak bisa apa-apa. Jennifer yang ingat jika pedang Exorbitus bisa memotong apapun termasuk sihir, Jennifer dengan cepat pergi ke rumah Brian untuk mengambilnya lagi. Di tempat itu juga dia bertemu dengan Gordon, temannya dulu di panti asuhan. Saat dia sudah mendapatkan pedangnya lagi, Jennifer langsung mencobanya pada sebuah gembok. Dan ternyata benar, hanya dengan sentuhannya saja gembok itu sudah hancur dibuatnya. Dia lalu melihat ruangan yang baru saja ia rusakkan kuncinya. Terlihat fosil naga yang dipajang di ruangan tersebut. Ketika Jennifer sedang melihat-lihat, dia mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah pria dengan panah sihir kemarin. Mereka pun terlibat pertarungan saat itu juga. Sudah jelas jika si pria kalah kuat dengan pedang Exorbitusnya Jennifer, tapi dia tidak menyerah sampai kemudian fosil naga di atasnya runtuh dan membuatnya jatuh pingsan. Jennifer dengan cepat mengikat tubuh si pria. Hingga ketika dia bangun, Jennifer memberikan pertanyaan kenapa si pria mengincar dirinya. Secara terang-terangan si pria berkata jika dia adalah orang yang melindungi naga-naga di Dragonlance. Dia takut jika Jennifer nanti akan membunuh naga terakhir. Maka dari itu si pria melakukan hal tersebut. Mengetahui itu, Jennifer dengan perlahan memberitahu jika dirinya tidak akan pernah membunuh naga, yang kemudian membuat Jennifer dan si pria berteman baik. Keesokan harinya setelah melakukan beberapa hal untuk keperluan media, Jennifer mengobrol dengan Gordon. Dia mengungkapkan rasa bersalahnya karena sebentar lagi dia akan mengecewakan Zambini dengan membunuh naga terakhir. Untungnya Gordon bisa menenangkan hati Jennifer dengan pergi saja besok ke Dragonlance dan ikuti naluri hati. Malamnya, Jennifer dan Tiger masuk ke kamar Zambini dengan membuka kunci menggunakan pedang Exorbitusnya. Di dalam sana, Jennifer mengetahui jika ternyata naga tidak akan pernah bisa melewati batas gerbang. Dan ternyata gerbang itu dibuat tak lain untuk memenjarakan naga-naga agar tidak masuk ke dunia manusia. Nah, di sini mereka bertanya-tanya, kalau para naga nggak bisa lewat batas, tapi kenapa harus ada Dragon Slayer? Jennifer yang masih bingung tiba-tiba saja mendapatkan petunjuk. Dia teringat jika Gordon bekerja dengan Stavko tempat terakhir saat Zambini menghilang. Dengan cepat Jennifer pun kembali ke tempat Gordon untuk meminta keterangan darinya. Tapi tidak disangka jika yang berada di tempat itu adalah anak raja. Dia memaksa Jennifer untuk segera melakukan perintah raja atau kalau tidak dirinya akan dibunuh. Jennifer yang masih kekeh tidak akan pernah membunuh naga berusaha untuk kabur menggunakan mobil milik Brian dulu dan membiarkan Tiger tertangkap para pengawal raja. Tiba di Gazam, Lady yang tahu jika Jennifer sedang dikejar-kejar seseorang langsung menyuruhnya untuk diam dan tak bersuara karena dirinya akan menyihir Jennifer agar tidak terlihat. Dan cara itu berhasil.
Setelah lolos dari mereka, Jennifer memberitahu Lady jika dirinya tak segera membunuh naga, maka Tiger dan seluruh keluarga akan dibunuh oleh raja. Tapi jika Jennifer membunuh naga, maka dia tak akan bisa menyelamatkan Zamini. Wah, Mbak Yani jadi ikutan bimbang nih. Lady berusaha menenangkan Jennifer yang menangis. Dia meyakinkan Jennifer untuk melakukan hal yang Jennifer anggap itu benar. Di waktu yang sama, televisi memperlihatkan Gordon yang pergi ke Dragonlance untuk membunuh naga terakhir. Jennifer yang tidak bisa membiarkan itu langsung pergi, tapi perjalanannya diganggu oleh anak raja dan para pengawal. Ketika dirinya berusaha kabur dan bahkan berniat untuk menyerang balik, si pria panah atau bisa kita sebut Blacklock datang tepat waktu untuk menolong Jennifer. Mereka terbang tapi Blacklock berhasil dipanah oleh anak raja. Dia lalu terjatuh bersama Jennifer. Karena tidak kuat lagi menahan sakit, Blacklock meminta kepada Jennifer untuk melindungi sihir dan juga melindungi para naga. Jennifer lalu mengambil lagi pedangnya dan berlari menuju perbatasan, di mana sudah ada raja dan orang-orang yang akan menyaksikan pertarungan Dragon Slayer dan naga terakhir. Beberapa orang sempat menahannya untuk masuk ke Dragonland karena tahu jika dia ingin menggagalkan Gordon. Tapi untungnya Jennifer berhasil masuk ditemani anjingnya untuk mencari Gordon. Di sisi lain, Lady datang menyelamatkan Tiger dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan tipuan sihirnya. Kembali lagi pada Jennifer, dia yang kini sedang menelusuri Dragonlance tiba-tiba saja diserang dari belakang oleh Gordon. Sembari berusaha menghindar, Jennifer bertanya kenapa Stavko yang tak lain perusahaan yang dimiliki oleh penyihir berusaha untuk menyingkirkan penyihir lain yang tak lain adalah Zambini. Gordon pun menjawab jika Zambini terlalu tertarik dengan naga dan ingin mengetahui rahasia Stavko. Stavko sendiri menganggap sihir itu sudah tidak ada dan uang adalah permainan mereka. Gordon yang sudah terhipnotis dengan kekayaan yang diberikan orang tua angkatnya di Stavko berusaha keras untuk membunuh naga karena ingin sihir benar-benar hilang dan usahanya tetap berjalan lancar. Jennifer yang tidak bisa diam saja berusaha untuk kabur. Anjingnya yang melihat Jennifer sedang diincar oleh Gordon dengan sigap langsung menyerang Gordon, tapi malah dirinya sendiri yang tertembak. Mendengar anjingnya itu terluka, Jennifer dengan cepat menghampiri Gordon. Dia yang sudah kecewa dengan Gordon langsung memecat Gordon dari posisinya sebagai asisten resmi Jennifer. Jadi gini lur, seorang Dragon Slayer membutuhkan asisten untuk membunuh naga. Nah, si Jennifer yang awalnya percaya banget sama Gordon langsung mengangkatnya jadi asisten. So, otomatis si Gordon juga bisa masuk ke Dragonlance. Tapi karena sekarang Gordon resmi dipecat, dia pun akhirnya musnah. Tidak lama setelah itu, Malcation datang dan langsung menyemburkan apinya. Di waktu yang sama juga kekacauan terjadi di luar Dragonlance. Sihir yang ada pada pembatas tiba-tiba saja hilang kendali, lalu menyemburkan kelihatan ungu yang merusak apapun di dekatnya. Malcation yang kini sudah bertemu dengan Jennifer menyuruh Jennifer untuk membunuhnya, atau jika tidak dia akan membunuh Jennifer. Kenapa begitu? Karena sekarang sihir di Dragonlance sudah tidak dapat Malcation kendalikan lagi sebab dirinya sudah terlalu tua. Jika Jennifer membiarkan dirinya hidup, maka taruhannya semua orang akan musnah dengan sihir. Melihat itu, Jennifer berkata, jika sebenarnya orang-orang memang layak mati karena serakah. Mereka menginginkan Malcation mati karena ingin menguasai tanah Dragonlance. Ditambah jika dia membunuh Malcation, maka dia tidak bisa bertemu Zambini untuk selamanya. Malcation yang tidak ingin membuat Jennifer menyesal karena lebih memilih membunuh banyak orang ketimbang dirinya, tidak berhenti meyakinkan Jennifer. Dia juga yakin jika pilihan untuk membunuh naga adalah yang terbaik ketimbang melihat seluruh dunia hancur. Sambil terus meminta maaf, Jennifer menancapkan pedangnya di dada Malcation hingga yang terjadi sihir pun musnah. Ketika tahu sihir telah hilang, orang-orang yang serakah itu langsung berbondong-bondong masuk untuk mengeklaim tanah Dragonlance berebut dengan yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja kejadian tak terduga muncul. Ada 2 ekor naga datang menyerang para warga dan para pengawal raja. Ketika para pengawal berusaha untuk membunuh naga, naga tersebut malah bangkit lagi menjadi 2.
Di tempat lain, Jennifer bangun dari pingsannya lalu segera kembali ke rumah tanpa dia tahu jika sekarang para naga telah muncul kembali. Setibanya di rumah, Jennifer langsung meminta maaf kepada Lady dan Mobin karena telah membunuh naga. Mobin, Lady, dan Tiger yang tahu perasaan Jennifer langsung memeluknya. Mereka membanggakan keputusan Jennifer yang sudah berani membunuh naga. Mereka juga kemudian memberitahu jika sekarang naga telah kembali lagi. Loh, kenapa bisa ada naga lagi ya? Jadi keinginan Jennifer yang tidak ingin membunuh naga lebih besar lur. Makanya naga bisa muncul lagi walaupun sudah dibunuh dan sihir masih tetap ada. Jadi kemungkinan besar kesempatan untuk menemukan Zambini masih ada. Tapi Jennifer yang tetap merasa menyesal akan hal itu bergegas meninggalkan mereka dan masuk ke kamar Zambini. Dia terduduk lemah sambil mengenang Zambini. Tapi tiba-tiba datang sihir yang sangat kuat. 2 ekor naga juga terlihat memutari atap rumah. Awalnya Jennifer dan keluarga bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata Zambini datang tepat di depan mata Jennifer. Dengan cepat Jennifer memeluk Zambini dan mengungkapkan rasa rindunya. Tapi tiba-tiba saja Zambini kembali lemah dan hilang lagi karena kekuatan sihir tidak bisa dikendalikan lagi oleh para naga. Tentu hal ini masih belum bisa Jennifer terima dan semakin membuatnya bingung karena melihat papan nama di pintu kamar sudah berganti nama menjadi Jennifer Strange. Itu artinya sekarang Zambini sudah mewariskan segala harta maupun kekuatan sihirnya kepada Jennifer dan film pun berakhir.